Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul lagi dengan para pembimbing kita, para kiai kita yang insya Allah bukan hanya membimbing Bapak Ibu di Jakarta saja seperti sekarang ini, tapi insya Allah nanti sampai di Mekah Al-Mukarramah, sampai di Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu akan dibimbing, akan diberikan istilahnya taujihat, ya, penerangan-penerangan, penjelasan-penjelasan berkaitan dengan masalah ibadah kita, manasik kita, sehingga kita inginkan Bapak Ibu semua dalam ibadah hajinya betul-betul ibadah haji yang ya sempurna, sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang pertama, pembicara yang pertama pada hari ini, ya saya mungkin sekitar fadilah ibadah haji untuk mendorong kepada Bapak Ibu supaya lebih semangat kita dalam ibadah haji ke tanah suci. Fadilah ibadah haji, ulama menjelaskan sudah terlihat dari susunan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang terhormat, ada surah namanya surah Al-Hajj. Ada nggak? Rukun Islam ini semuanya ada berapa? Ada 5 dan 6. 5, 6. Kalau rukun iman, nah rukun Islam 5. Rukun Islam yang 5 itu, ini bukan ngetes ya, hanya ingin tahu aja. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadatain bahasa Arab. Ada dalam Al-Quran surah syahadah, ada nggak? Ada nggak? Dari 114 surat nggak ada, ya, surat syahadatun. Kemudian sholat, rukun Islam yang kedua. Ada dalam Al-Quran surah sholat? Enggak ada. Kemudian yang Islam yang ketiga apa? Zakat. Zakat dalam Al-Quran adalah surat namanya Az-Zakatu. Ada enggak? Enggak ada. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Dalam Al-Quran ada puasa enggak? Ada puasa enggak? Ya, sampai botak kepala mencari dalam Al-Quran puasa enggak ada, ya. Yang ada siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi digunakan istilah siam, artinya puasa. Nah, di dalam Al-Quran ada enggak surah As-Siyamu? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada dari rukun Islam yang 5 tadi adalah Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Surat Haji. Kalau Bapak Ibu teliti, surah Al-Hajj ini dari urutan, dari mulai Al-Fatihah surat pertama dan terakhir surah An-Nas. Itu surah Al-Hajj urutannya keberapa? Ke 22. Betul nggak? Kalau ragu-ragu bisa dicek, ya. Ya, pasti tepat, itu urutan yang ke-22 dari 114 surah. Dan ternyata Bapak Ibu yang terhormat, ulama menjelaskan di sini terlihat bahwa ibadah haji ini, ya, orang yang berhaji ini punya keunggulan dibandingkan dengan yang tidak berhaji, dengan orang Islam biasa. Karena dilihat sebelum surah Al-Hajj ini, berarti surah yang ke-21 itu surat apa? Surah
al-anbiya. Al-anbiya itu jama, kata jama plural dari kata nabiyun, prophet ya bahasa Inggris. Jadi para nabi. Al-anbiya artinya para nabi. Jama dari nabiyun. Kalau mufradnya tunggalnya nabi, jamaknya anbiya. Nah, sementara surah yang urutan ke-23 berarti setelah Al-Hajj. Kalau saya nanya kira-kira surah apa, Bu? Al-Mu'minun. Itu surah yang ke-23. Jadi letaknya di dalam mushaf Al-Quran itu, letaknya atau posisinya surah Al-Hajj ini ada di bawah surah Al-Anbiya dan ada di atas surah Al-Mu'minun. Sehingga ini memberikan isyarat atau petunjuk bahwa orang yang ibadah haji ini derajatnya di bawah para nabi dan di atas orang-orang yang beriman yang tidak atau yang belum berhaji. Ini menunjukkan begitu unggulnya dan mulianya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kaitan dengan masalah ya tadi yang kita bahas ya, masalah surah ya Al-Hajj ini terjadi istilahnya kiamat yang luar biasa ya, karena ibadah haji ini beda dengan ibadah umroh kan. Jadi orangnya datang dari berbagai daerah termasuk dari Amerika tadi, dan saya lihat di masjid-masjid sana. Kalau di kita ini ada KBIH ya, jadi kelompok bimbingan haji. Di sana juga bapaknya sudah mulai dari luar negeri juga, sehingga banyak yang berduyun-duyun berdatang. Nah, ditambah lagi tentunya kewajiban dalam ibadah haji, ada rukun haji yang berbeda dengan umroh. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ibadah haji ini berbeda dengan ibadah umroh, tentunya persiapan untuk ibadah ya haji ini harus dimatangkan. Selain Bapak Ibu juga ya selain masalah finansial mungkin disiapkan, juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan kita ini selalu dilancarkan oleh Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Ini maghrib kurang berapa menit lagi tuh? Oh ya, biasanya tanda-tanda keimanan itu merindukan azan maghrib gitu. Lalu lebaran berapa hari lagi lebaran? Ya. Baik, Bapak Ibu, baru saja saya dan Ustadz Hermi berkomunikasi dengan Ibu Irma yang sedang ada di Saudi. Titip salam beliau dan mohon doa mudah-mudahan segala pengurusan tempat akomodasi kita, baik hotel, apartemen maupun tenda, segera bisa diselesaikan. Dan insya Allah dengan upaya yang maksimal lahir dan batin ini, mudah-mudahan kami dan seluruh tim bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Pak Ustadz ini masih lanjut dengan Ibu Irma. Saya yang izin bolos duluan tadi ini ya. Baik, saya mendapat amanah untuk menyampaikan adab safar. Nah, Bapak Ibu mohon izin. Panitia sudah meringkaskan, para kiai, para ustadz sudah menuangkan di bab berapa tuh? Bab 10 halaman 5960. Nah, kita mungkin akan diskusi tentang ini dulu. Nanti sampai dengan Pak Ustadz Hermi Jatika kesini melanjutkan tentang amaliyah masyru'ah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari materi-materi yang sudah disampaikan kemarin menyangkut manasik haji, tetapi yang kali ini
umum. Jadi materi ini tidak hanya terkait dengan kepergian haji kita. Nah, karena kita tinggal jauh dari Saudi, maka kita harus safar. Safar itu bepergian. Yang menjalankan safar namanya musafir. Jadi materi kita ini juga relevan untuk Bapak Ibu yang udah ada rencana mudik ya. Ada rencana mudik Bapak Ibu? Nah, berarti orang mudik dong ya. Saya tahun ini nggak mudik, insya Allah. Termasuk dalam kaitannya perjalanan dinas, juga tamasya, piknik, traveling. Ini relevan. Ada safar yang dituangkan di buku ini adalah merupakan rangkuman dari beberapa penjelasan para ulama, terutama ini menyangkut etika. Adab itu kan etika, Bu ya, tata krama. Dalam agama kita tidak ada satupun aktivitas yang tidak diatur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan bahkan tidur itu pun itu ada tuntunannya. Makanya salah satu karakteristik ajaran Islam itu adalah syamil, komprehensif, menyeluruh. Suatu ketika saya pernah diskusi dengan salah seorang mu'alaf, kawan mengajar dulu waktu di UI. Beliau cerita sudah bukan mencoba ya istilahnya itu, sudah pernah menganut berbagai agama, dari mulai Kristen, baik Katolik maupun Protestan, bahkan beliau sudah sempat menganut agama Shinto, Jepang. Seorang profesional muda gitu. Nah, akhirnya bersyahadat memilih Islam. Salah satu di antara pertimbangannya adalah betapa dalam agama ini semuanya diatur, semuanya ada tuntunan dan ada contohnya. Kira-kira itu. Jadi Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin pernah dulu menganut agama sebelumnya. Kemarin ada jemaah kita di Samarinda itu cerita mualaf. Dan beliau menceritakan salah satu di antara yang mendorong ini adalah haji katanya, rindu ke tanah sucinya, dan ini keturunan. Nah, safar atau bepergian dalam agama kita itu harus diawali dengan niat yang baik. Niat, maka di nomor 1 ditempatkan niatnya harus baik. Innamal a'malu binniyat, hadis yang sangat masyhur, sangat populer itu juga disampaikan Nabi ketika mau hijrah, juga mau safar. Jadi dulu ketika ada perintah dari Allah, kaum muslimin yang berada di Mekah karena banyaknya intimidasi tanah dan turun wahyu untuk berhijrah, berpindah ke Madinah, itu ternyata Nabi mencium ada orang atau ada kaum muslimin yang motivasinya beda-beda. Ada anak-anak muda itu yang zaman dahulu Bu ya, belum ada medsos ya, itu semeriwing itu ada kabar burung di Madinah itu ada wanita cantik, di Madinah itu ada beberapa sahabat. Kalau di Madinah namanya sahabat Ansor ya, kalau Wahid namanya sahabat Muhajir, kalau Mekah namanya Muhajirin. Sahabat Ansor yang merelakan berbagi istri. Nah, kalau kita ada film Berbagi Suami, di sana peristiwa itu ada yang berbagi istri. Ada sahabat yang memiliki istri lebih dari satu dan merelakan istrinya dinikahi, kaum Muhajirin. Ada yang berbagi kebun kurma segala macam. Ini mengundang motivasi atau latar belakang hijrah sahabat beda-beda. Jadi kira-kira itu di obrol-obrolan, wah hijrah yuk, nanti di sana kita dapat ini, maka keluarlah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Dalam ilmu hadis namanya itu asbabul wurud. Asbabul wurud adalah latar belakang historis yang latar belakangi Nabi bersabda. Namanya apa? Asbabul wurud. Turunnya atau Nabi bersabda innamal a'malu binniyat dilatar belakangi oleh niat sahabat yang mau pergi ke Madinah itu macam-macam. Meeting kantor bahasa apa? Istikharah, minta pertimbangan Allah. Sholat 2 rakaat,
Kemudian pada akhir akhir selesai sholat berdoa, ya Allah, jika kiranya pilihanku ini baik dan Kau ridhoi, mudahkanlah ya Allah, dan seterusnya. Istiqoroh itu kita sudah punya pilihan dulu, Pak. Dahulu para musyrikin Mekah itu punya tradisi kalau bepergian itu namanya tatoyur. Tatoyur itu kalau sekarang apa ya? Sekarang ada yang keliru nggak ya? Tatoyur itu gini, kalau mau bepergian itu dia menerbangkan burung dulu. Kemana arahnya burung itu dia akan ikuti. Namanya tatoyur itu, gambling gitu, kayak semacam judi. Dan itu Nabi melarangnya. Kenapa mesti minta burung untuk menentukan arah pepergian? Kita punya Allah. Pernah Bapak Ibu mengalami masa ini kemana ya? Tapi istikharah ini biasanya ke sesuatu yang kita ragu dan bimbang. Kalau besok itu nggak usah istikharah kayak mau mudik nih, naik tol apa non tol misalnya gitu ya, cukup cek saldo aja ya gitu. Kalau saldonya cukup ya tol lah kira-kira gitu. Kalau kira-kira bikin sambil jalan-jalan lewat jalur yang kemarin tawarkan Menteri PUPR itu, jalur apa itu? Selatan yang indah. Udah itu aja. Ini maksudnya kita ada dalam situasi yang harus memilih. Ini istikharah. Nah, dalam kaitannya dengan haji ini, ya mungkin nggak tahu Bapak Ibu milih paket ini sudah istikharah belum? Nah, istikharahnya lihat buku tabungan ya. Istikharahnya lihat apa ya, pertimbangan berbagai hal lah, kebutuhan tertua. Istikharah ini menunjukkan bahwa kita ini butuh Allah, melibatkan Allah, atau kita meminta petunjuk bahwa kita itu lemah. Makanya istikharah. Yang keempat, bermusyawarah. Saya kira musyawarah ini dalam konteks selain tujuan, kemudian mau naik apa, itu indah sekali. Dulu Nabi Muhammad SAW itu setiap mau berangkat, baik itu berperang atau melakukan dakwah, itu mengumpulkan para sahabatnya. Kalau istikharah itu melibatkan hablum minallah, dimensinya vertikal, tapi kalau musyawarah itu horizontal. Betapa agama kita itu sangat-sangat menghargai ini, demokratisasi. Ya, Bapak Ibu di kantor kalau mau bikin acara apa ya, gathering, mau bikin acara jalan-jalan, sebaiknya ditanya yang lain, ini mau kemana? Pegunungan, pantai, apalagi pilihannya? Mall juga deh. Atau restoran. Nah, insya Allah yang keempat ini banyak yang milih kan gitu. Musyawarah itu sebenarnya kita menghindari di tengah-tengah perjalanan ada konflik. Jadi yang bermusyawarah itu semua rombongan atau orang yang kita mau pamiti, libatkan, diajak musyawarah. Dalam konteks haji ini, tentu kami sebagai travel atau sebagai yang Bapak Ibu amanahi ini sedang musyawarah. Hari ini panitia sedang musyawarah untuk menentukan banyak hal. Ya. Tadi di antara yang sedang kita bahas adalah menentukan dengan jamaah sejumlah ini apakah kita akan di satu tempat atau di beberapa tempat dan seterusnya. Selalu dicari plus minusnya dan semuanya ada konsekuensi kan. Bermusyawarah itu adalah ajaran agama kita. Wasyawirhum fil amri. Dalam setiap persoalan bermusyawarah. Nabi Muhammad SAW dalam banyak hal beliau musyawarah. Padahal beliau dijamin oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi beliau melibatkan jemaah. Bapak Ibu tahu perang Khandaq itu usulan menggali parit dari siapa? Salman Al-Farisi. Setelah Nabi meminta pendapat, ini kita apa sebaiknya? Oh, kita bertahan saja. Jadi itu peperangan yang kita tidak ekspansi, tapi bertahan di Madinah dengan digali parit yang kira-kira 10 hasta orang dewasa, ya kita sekitar 10 meter lah, atau 5 meter lah gitu. Itu yang kuda nggak bisa lompat. Nabi Muhammad SAW juga sering kali
meminta pendapat Umar bin Khattab, bahkan sampai redaksi azan pun dulu minta pendapat Bilal bin Rabah, dan akhirnya turun wahyu. Jadi demokratisasi atau menghargai pendapat orang lain yang diperdebatkan di banyak orang. Kemarin saya dapat dari guru saya tanya, apa hukumnya salam-salaman setelah salat? Saya bilang insya Allah boleh. Yang bid'ah itu salam-salaman sebelum salam, nah itu nggak boleh. Ada yang bilang lagi baca usolli gimana? Kalau baca usollinya sebelum takbiratul ihram insya Allah boleh. Tapi kalau baca usolli setelah takbiratul ihram itu bid'ah. Nggak bisa baru usolli itu bid'ah. Gampang orang bid'ah. Mohon maaf, hari ini gampang yang dikit-dikit bid'ah, sesat, apalagi neraka. Jangan-jangan dia panitia hari kiamat itu ya, atau dia ada orang galon gitu. Gampang banget ponis. Menurut hemat saya, Bapak Ibu yang saya hormati, sejauh pengalaman kami selama ini di amanah mimpin jamaah haji, banyak manfaatnya kalau Bapak Ibu adakan acara walimatus safar atau apapun lah namanya. Ada yang bilang haflah al-wada atau apapun lah, halal bihalal sambil pamitan, manfaatnya banyak. Tentu jangan dibahas soal hiburan, konsumsinya. Kalau nggak ada harus siapkan. Sekurang-kurangnya ibu nggak harus datang ke rumah-rumah minta izin, kan itu udah praktis. Yang kedua tadi ibu menitipkan dan perlu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, mensyiarkan ini mau haji. Insya Allah jauh dari riya ya, asal nggak usah terlalu undang wartawan, ikut rewan, nggak usah kayak gitu-gitu banget. Jadi menyampaikan salam perpisahan itu kan poinnya satu pamitan, dua minta doa. La tansawni fi du'aikum, Nabi juga lakukan. Tapi kalau mau berangkat kepergian minta doa kan gitu. Dan juga Bapak Ibu jangan keberatan kalau dititipin doa. Cuman pesan saya nanti kalau bisa Bapak Ibu jangan banyak-banyak amplop yang dititipin yang isinya doa itu. Kalau ada jamaah yang pusing, Ustaz, satu kresek amplop tuh menarisan semua. Pas saya buka satu, ya Allah Ustaz isinya, saya jadi tahu saya aib rumah tangganya. Emang apa Bu? Waktu dia mudah-mudahan suami itu nggak selingkuh lagi, jadi tahu saya. Gimana Ustaz? Akhirnya ibu itu kreatif banget tuh. Kreseknya dibuka, ya Allah kabulkan doa-doa. Enggak tuh yang nitip doa. Itu lebih tahu sih ya. Nah, biasanya kalau yang diundang itu mengerti, biasanya di tausiahnya akan disampaikan, tolong jangan bebani jamaah haji dengan surat-surat kayak gitu. Doa yang bagus tuh umum aja, ya Allah mudah-mudahan orang yang datang di acara walimatus safar tuh kau berikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kan umum. Kau anugerahi rezeki yang berkah, kau mudahkan semua urusan, gitu aja. Jangan membebani dengan itu. Apalagi sampai mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian daerah itu kalau titip amplop yang ada isinya real, itu pulangnya harus kurma. Kita ribut akhirnya urusan bagasi. Ustaz ini amanah Ustaz, sampai ada yang harus dikargokan bagasinya itu overweight. Kenapa? Ya Allah. Padahal belanja kurma di Tanah Abang juga banyak. Nah, ini walimatus safar atau apapun namanya, insya Allah kalaupun ada yang menyebutkan ini bid'ah, insya Allah bid'ah hasanah. Dan insya Allah tidak sesat dan tidak neraka, apalagi sampai bola lah ya. Menyampaikan doa perpisahan, menitipkan keluarga, menitipkan rumah, ya, sampaikan ke Pak RT sampai saya pergi tolong awasi dan segala macam, meringankan beban kita. Mempersiapkan diri dengan bekal, ini sudah disampaikan di awal. Bapak Ibu sudah siap-siap bekal? Apa? Serundeng, abon, rendang. Saya ingatkan aja ya, kalau bisa kalaupun membawa itu ya packingnya yang bagus gitu. Baru datang Ustaz ada jemaah, baju ihramnya warnanya kekuning-kuningan. Apa itu Bu? Ternyata rendangnya bocor. Packingnya yang bagus lah ya. Jangan lupa kalau sampai di Mina ya ingat Ustaz Hilmi juga ya gitu. Biasanya banyak yang datang kita, Ustaz ini teri. Saat ini juga bawa teri pedas ya. Mempersiapkan diri. Ini kemanapun juga gitu. Kemanapun gitu. Apalagi misalnya Bapak Ibu traveling ke tempat yang kita sanksi kehalalannya. Ya. Dulu kita masih norak-norak pernah diajarkan jalan-jalan.
tahun berapa itu Ustaz, dia ke Singapura itu udah bingung kita nyari apa. Satu-satunya yang halal ya insya Allah ya kentang itu halal kan, misalnya gitu, bawa abon segala macam. Nah, kalau bisa bepergian sampai urusan makan pun diurusi. Ini Islam itu kamil dan syamil, sempurna dan mencakup seluruhnya. Jadi ini penting sekali, jangan sampai masuk yang tidak halal. Misalnya bepergian, saya nggak tahu, misalnya di sebuah kawasan yang sulit mencari yang halal. Yang kedua, kalau kaitannya dengan haji ini ya, daripada nanti Bapak Ibu, nanti Ustaz Ilmu di Amaliyah Masyarakat akan menjelaskan. Daripada nanti kita di sana banyak komplain, banyak komentar, setiap kali komentar mulu. Jadi ada orang mengambil makanan itu, makannya sedikit Bu ngambilnya, tapi komentarnya banyak banget. Rendang apaan, gulai apaan gitu. Memang di sana bahannya enak-enak Bu, ya daging, ya ayam, ya kadang-kadang udang gitu, apa? Ikan patin, tapi ya gitu bumbunya gitu-gitu aja. Ya udah, kalau ibu nggak mau itu ya berbawa kira-kira. Ya sekurang-kurangnya sambal kemasan lah itu biar lidah. Terutama di tenda ini ya. Kalau di restoran sih insya Allah aman-aman saja. Pastikan itu yang halal yang kita baca, yang kita bawa. Hendaklah safar tidak seorang diri, tadi sudah saya sampaikan. Kenapa? Menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, terutama Bapak Ibu yang saya hormati, syaitan itu mudah membisikkan dan membelokkannya kalau sendiri. Minimal ada yang diajak bermusyawarah. Nah, minimal kalau ada yang mengingatkan, oh waktunya sholat. Bertiga kalau musyawarah misalnya nggak tahu arah kiblat, oh di sana dan seterusnya. Kalau ada apa-apa ada yang bisa dihubungi. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ketika kita sudah terbentuk grup, itu ada nanti WhatsApp grupnya, dan setiap bepergian itu harus nanti poin 15 ya, sekarang selanjutkan. Hendaknya sapa dengan orang-orang soleh. Kalau tidak bisa, pastikan Bapak Ibu mewarnai kesolehan itu. Mustajab yang diijabah itu adalah ketika kita musafir Bapak. Banyak doa, perbanyak doa. Bapak Ibu, buku doa yang saya sampaikan tadi. Sekarang mulai catat doa apa aja, siapa yang mau didoakan, catat aja doa-doa itu. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan doa sebaiknya jangan mendikte Tuhan. Yang umum, ya Allah mudah-mudahan anakku sukses, itu kan umum. Ya Allah anakku yang sekarang semester akhir mudah-mudahan nanti lulus indeks prestasinya 3,7 cum laude ya Allah, diterima di perusahaan multi internasional yang gaji pertamanya 2 digit. Detail banget itu. Gak usah kayak gitu. Doain mudah-mudahan anakku nanti prestasinya bagus, anak saya lulus kuliah dengan baik, terima di perusahaan yang berkah kayak gitu kira-kira. Kalau mendaki bertakbir, kalau menurun bertasbih. Ini maksudnya Bapak Ibu. Dalam jalan itu ada naik turun, ya. Ada yang kadang-kadang ngebut, ada yang kalau naik pesawat kan nggak ada mendaki menurun. Kalau lagi apa turbulensi ya itu banyak tasbih. Kalau lagi mendaki takbir ke atur Allah. Intinya zikir, menghadirkan Allah terus. Zikir. Jangan, mohon maaf, kadang-kadang latah gitu. Lagi ini apa yang keluar gitu ya. Ada buset, takset, omset, apa lagi. Nggak usah. Jadi tasbih, takbir, Allahu Akbar, subhanallah. Saling bekerja sama. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara jamaah ada yang usianya sudah uzur. Kalau bukan kita siapa yang ngomong? Kalau bisa Bapak Ibu, siapapun yang ditakdirkan sekamar Bapak Ibu nanti, atau di tenda dekat Bapak Ibu, Allah yang sudah mengatur itu semua. Mohon izin boleh saya cerita sedikit Bapak Ibu, ini pengalaman. Pernah suatu ketika ada jamaah yang datang ke salah seorang ustaz, sambil cemberut, Ustaz, akhir mana sih ini? Saya sekamar sama ibu itu dik norak. Ibu itu Masya Allah, gak bisa nyalain ini flash toilet, jorok, ngeluh banget sampai akhirnya apa? Saya kan mau ibadah Ustaz, ngurusin ibu mulu ini ya Allah. Malam-malam kadang-kadang wah, olesan minyak kayu putih, Remason, BPO, fresh, apa lagi itu? Udah ya Allah asli kemana-mana Ustaz, saya nggak tahan. Ya Allah, aduh ngulu-ngulu banget. Terus ya akhirnya Ustaz yang paling sabar di daerah
Dan tentu bukan saya. Datangkan ibu, tolong ini. Nggak bisa, saya mau pindah aja. Sudah diatur, saya mau pindah aja. Akhirnya dari kejauhan, Reda, Pak Ustadz, sambil nangis Pak Ustadz. Biar ibu itu di kamar saya aja. Biar ibu itu di kamar saya aja, biar saya dekat dengan ibu saya. Saya udah punya ibu. Ibu sabar berdua. Ya, biar suami saya yang pindah Pak Ustadz. Biar, Masya Allah. Dan yang satu menganggapnya itu sebuah penderitaan, tapi yang satu sebuah anugerah. Bapak bisa bayangkan, kasusnya sama, tapi yang satu mensyukuri dan berhak bisa ditemukan itu. Ada Allah akhirnya diangkat dari ibu angkatnya. Jadi ibu yang datang itu, dia Masya Allah mengatakan sampai dipokin, sampai ini kita lihat. Ya Allah ya Rabbana, indah sekali. Nah Bapak Ibu, kalau kita bisa seperti itu, takdir Allah mengirim ibu itu bisa jadi Allah punya tujuan. Jangan disesali, jangan sampai mencari kami menyalahkan siapa. Dan berlakulah dengan baik. Akhirnya ya Allah, ibu itu sampai kemana-mana dibawa. Dan suaminya akhirnya gabung sama panitia, dan itu berdua sama ibu-ibu sepuh yang memang keluarganya itu ya nggak berkecukupan, patungan untuk berangkat ada orang tuanya, akhirnya gitu dari kampung, memang dari kampung, tapi luar biasa. Ini yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, saling bekerja sama. Kalau ada yang membutuhkan kita tolong, kalau ada yang kira-kira butuh bantuan kita bantu, jangan egois. Nah, bisa jadi itu yang mengantarkan kepada kemakburan haji kita. Ada yang maaf kesulitan sekali, misalnya nanti di toilet pesawat. Ada yang memang belum pernah naik pesawat. Kalau nanti kita berangkat bareng travel lain dari daerah, ya kita sesuatu nggak usah dikomentar. Norabi nggak usah. Justru ketika musafir itu banyak kerjasama. Membaca doa ketika singgah di sebuah tempat itu maksudnya ketika singgah ya. Istilahnya doanya itu kalau kita di transit tempat apa doa Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairal ahliha wa khairal ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nanti dalam perjalanan dari Mekah, Madinah, kita naik bus, kita di rest area sehingga tetap baca doa, selalu berdoa. Memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ketaatan Bapak Ibu, misalnya di airport, menunggu antrian imigrasi, menunggu dipanggil, udah gunakan yang manfaat ya. Kalau harus ngobrol yang positif, syukur kalau bisa bawa Quran Bapak Ibu, download Quran Android sudah semua ya, Quran, atau sekurang-kurangnya pegang tasbih, sekarang ada tasbih digital itu. Jadi bahasa lisan dengan zikir, ini mengurangi tadi masuknya setan. Membawa hadiah untuk keluarga, nah ini dalam bahasa agama namanya idkhol surur, bawa oleh-oleh. Yang wajar saja Bapak Ibu ya, yang wajar saja. Yang paling bagus oleh-oleh sudah siapkan di rumah, dan nggak ribut dengan panitia di sana soal bagasi. Ya, ada yang dari sana sekedarnya saja sesuai batas bagasi yang ditentukan. Yang di sini nggak ada lah, atau yang langka gitu. Tapi kalau yang di sini ada, di sini aja Bapak Ibu. Sekarang yang kita beli di Tamrin City itu juga dari Mekah juga Pak Kurman. Malah memberi untung saudara sendiri di tanah air ya. Siapkan, malah ibu datang sudah tersedia. Paling yang dari sana yang kalau zam-zam ya dari sana, apalagi begitu. Ini baik sekali, ya, agar kita saling menyayangi sebagai memberi hadiah. Ketika sampai nanti sholat sunnah, Bapak Ibu nanti kalau sudah pulang dari haji, ada dari safar manapun kami anjurkan sebaiknya tidak langsung ke rumah ya, ke musola atau masjid terdekat dulu, sholat sunnah. Paling tidak sholat sunnah mutlak lah ya. Tapi kalau pas kita tiba waktunya duha ya sholat sunnah duha. Kalau pas kita tiba habis asar sholat tahiyatul masjid saja. Tapi intinya mulai aktivitas positif pulang haji itu. Itu mudah-mudahan indikasi kemakburan. Dan setelah itu lanjutkan ke masjidnya. Seterusnya. Jangan dengerin kata orang, jangan dengerin kata kanan kiri. Tumben, jangan dengerin itu. Suka kadang-kadang pulang haji kita tumben-tumben. Bapak Ibu asal langsung. Tapi kalau masih capek, besok aja, susah lagi balik ke masjid. Langsung
aktivitas awal mendarat di tanah air sebelum masuk rumah, insya Allah nanti akan istiqomah diteruskan. Ya, mohon maaf, mohon izin, tidak ada ya. Kalau ada misalnya, ini mohon maaf, kalau ada ya ibu-ibu ya, wanita yang belum berhijab dan sekarang sudah menggunakan hijab, lanjutkan sampai terus, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Atau misalnya yang belajar Quran baru bisa baca Quran, begitu sudah kita baca lanjutkan. Itu maksudnya bahwa sunnah ketika tiba di tanah air dan sholatnya itu dilanjutkan lagi. Dan memberikan hidangan untuk tamu itu juga sunnah Bapak Ibu ya. Makanya ada beberapa daerah itu syukurannya sepulang haji. Mau berangkat ya nggak ada, syukurannya sepulang haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, insyaallah jama'ah, kalau boleh saya mencuri berita. Insyaallah Bapak Ibu ini akan berangkat antara ada yang tanggal 1 Dzulhijjah, ada yang tanggal 3 Dzulhijjah, ada yang tanggal 4 Dzulhijjah. Ustaz, itu tanggal berapa Masehinya? Syawal besok aja belum ditentuin berapa tanggal Masehinya, apalagi Dzulhijjah. Nah, jemaah kita akan membahas tentang amal yang masyru'ah, yang merupakan kesimpulan dari seluruh perjalanan kita semuanya, insyaallah. Yang berapa? Tanggal berapa kita berangkat? 1, 3, atau maaf, kadang-kadang jemaah urusan tanggalan hijriyah ini kurang kita perhatikan, ya kan? Tapi maaf, haji itu ngikutin tanggalan hijriyah. Nah, Bapak Ibu, insyaallah kita mungkin akan tanggal 3 berangkat, mungkin 3 Dzulhijjah. Insyaallah kita berangkat Bapak Ibu, dan kita akan ngambil mikot di atas pesawat. Jadi nanti sebelum berangkat ke bandara Bapak Ibu mandi terlebih dahulu. Ya pastilah bosan mandi. Tapi mandinya pakai niat. Di rumah masing-masing kita niat dulu mandinya, niat sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-husla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Bapak Ibu nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah SWT. Insyaallah kita ke bandara atau nanti akan ditentukan ketika manasik program kita akan sampaikan bagian teknis keberangkatannya. Yang pasti insyaallah di atas pesawat kita akan ganti baju ihram. Dan di atas pesawat, tepatnya di Yalamlam, kalau kita naik Garuda, kita akan niat umrah insyaallah. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Kalau enggak, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi
nawa umratan, hati harus ikrar. Saya niat umroh karena Allah SWT. Maaf Bapak Ibu-Ibu, niat ini tidak boleh dibatalkan. Gak boleh tuh begitu sampai ke Mekah, ibu ngomong, Pak, saya nggak jadi umrohnya. Waduh, nggak jadi. Maaf. Tidak boleh dibatalkan. Apapun yang terjadi harus diselesaikan. Dan umroh ini umroh wajib, karena Bapak Ibu-Ibu akan melaksanakan haji. Tamattu pikiran. Tamattu pikiran. Tamattu. Apa tamattu itu? Umroh dulu baru kemudian, bukan tangi mangan turu. Nah, jemaah rahimahullah, di atas pesawat kita niat, setelah hati ikrar saya niat umroh karena Allah, maaf, berarti kita sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Dan kalau sudah kontrak ini tanda tangani, ardo larangan ihram mulai berlaku. Bapak besok berangkat jangan pakai sepatu, pakai sendal aja berangkat. Bapak di atas pesawat yang mau rahimahullah lepas baju ihramnya, habis lepas baju biasanya pakai baju ihram. 2 helai kita pakai, bawahannya disarungkan, atasnya selendangkan. Ustaz gimana? Saya ini mohon maaf suka lihat-lihat di TV, di Shopee. Ini katanya sekarang lagi tawarin ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Lah kok bayar dam? 1, tidak boleh laki-laki menggunakan pakaian yang berbentuk pakaian, walaupun tidak ada jahitan. Ustaz emang gak ada jahitannya, orang cuma cowok doang kok begitu. Yang namanya baju ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu, ya, itu ya boleh. Ustaz bagaimana kalau saya beser? Maaf, mungkin ada kakek-kakek yang klepnya sudah dor, gitu. Jadi keluar terus. Boleh nggak pakai pampers? Silahkan pakai, tapi tetap bayar. Perempuan, Bapak Ibu, insya Allah baju yang dipakai nanti, ya, ketika berangkat haji, biasanya seragam batik pemerintah sah untuk ibadah haji, sah untuk yang umrah. Nah, jemaah rahimahullah, wangi-wangi hilangkan, hindarkan, make up hindarkan. Ya, Ustaz bagaimana kan di Mekah tuh panas, boleh nggak pakai apa blok, bukan blok apa? Sunblock. Kalau sunblock itu wangi, tidak boleh. Kalau sunblock itu adalah bagian dari make up, jangan digunakan. Itu aja boleh. Bapak Ibu, turun di Jeddah nanti. Tanggal 3 Dzulhijjah itu adalah hampir hari H-1. Kenapa sebabnya? Karena tiap tahun itu Pak, 4 Dzulhijjah ini adalah closing date. Artinya seluruh jamaah haji harus sudah berada di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Yang dari Madinah harus ke Mekah, yang dari luar negeri harus datang ke Mekah tanggal berapa? 4 Dzulhijjah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, makin dekat pakai hari haknya, jamaah haji yang datang makin padat. Untung sekarang biometriknya ada di Indonesia. Udah biometrik semuanya? Nah, kalau biometriknya di sana Pak, Masya Allah. Pengalaman 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, ya sebelum pandemi, mohon maaf ya itu biometriknya 1 orang aja minimal setengah jam. Apalagi kakek-kakek, nenek-nenek yang gak ada yang kebaca. Alhamdulillahnya biometriknya sudah sini. Mudah-mudahan proses imigrasinya lebih cepat. Gitu. Cuman saya ingatkan, di bandara sebelum imigrasi gak ada warung. Setelah imigrasi, Bapak Ibu, mohon maaf, nunggu di ruang tunggu. 1, di situ ada warung, tapi tidak ada money changer. Jalanin aja ya. Bahkan menjelang waktu sholat Pak, toilet kita habis sama ibu-ibu. Tapi anehnya masih sempat ibu-ibu ada yang nyuci di situ. Nanti lihat, Masya Allah, itu banyak yang apa namanya jemur pakaian di situ. Nah, yang rahimahullah, insya Allah tengah malam kita berangkat ke Arafah. Kalau enggak, pada subuh kita berangkat ke Arafah. Karena biasanya maktab tidak menyiapkan sarapannya dari Arafah. Kenapa? Sebabnya karena khawatir yang masak di Mina kalau nyiapin sarapan nggak keburu di Arafah. Pak Bu, kalau di Arafah malam datang kita ke sana, hati-hati, banyak nyamuk. Betul, nyamuk Arafah itu ganas-ganas.
mungkin makannya setahun sekali. Begitu dapat orang ke situ, masya Allah. Bagaimana saat kan ada autan? Wangi apa enggak? Wangian autan tuh? Ya udah sodakoh aja dah. Sarapan kita di Arafah, Bapak Ibu, ya kan? Sarapan di Arafah dan sarapan di Arafah itu menunya dari tahun baheula sampai sekarang nggak berubah. 1, nasi kuning. 2, oseng-oseng telur. 3, buncis. 1 lagi dia mau rahimahullah, teri. Teri, segede-gede makan. Nah itu teri kalau digigit. Teri yang patah digigit aja kan makan. Itu 3 tahun kan. Jadi kalau besok ada perubahan Pak, ya kan? Bapak ingat manasik saya, saat juga berubah saat itu kan? Nah, Arafah yang rahimahullah. Nah, zuhur tiba. Sebelum adzan zuhur akan ada khutbah Arafah terlebih dahulu. Baru begitu tergelincir matahari, Arafah berubah jadi khairu buq'atin 'alal ardi, tempat yang terbaik di muka bumi. Mulailah prosesi wukuf. Wukuf itu sebenarnya diem banget. Walaupun sebentar di Arafah sah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bereksplorasi hati kita ya Pak. Makanya saya anjurkan Bapak Ibu-ibu di sana nanti ketika berangkat ke Mina, ketika akan berangkat ke Arafah, tolong beli tiket. Gimana Ustaz? Nanti aja di apartemen kita pinggir depan-depan mungkin ada jualan apa namanya? Plastik tikar, bahwa untuk apa? Kadang-kadang kita bosan di tenda, kita pengen di luar, yang mau di bawah pohon, tapi ingat kita dalam keadaan ihram, jangan main patahin aja itu pohon. Itu jangan. Turun bis sampai ke Jamarot 4 km. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Ustaz, gimana saya dorong orang tua? Bisa didorong. Nanti ketika kita akan ke Jamarot langsung, bapak yang bawa dorongan, yang ibunya didorong, tidak usah lontar, masukkan ke apa namanya? Ke tenda. Bapaknya sedia lontar. Itu aja poin. Langsung kita lontar pakai baju biasa. Lontar apa? Jumrah Aqabah. Berapa lontaran? Ingat, insya Allah tempat lontar itu Bapak Ibu-ibu kita bisa lontar dekat. Tapi ingat dilontar, bukan diginiin. 1, 2, nggak sah, harus tetap di lontar. Walaupun syarat sahnya adalah harus masuk. Malamnya dia mau rahimahullah, insya Allah kita akan mabit di Mina. Nikmati Mina malam ke-11 Zulhijjah. Pagi besoknya lontar lagi, tanggal 11 lontar lagi. Dan pelontaran ini Bapak Ibu-ibu diatur oleh maktab. Gak bisa. Walaupun maaf, afdolnya lontar Aqabah itu duha. Lontar tanggal 11, 12, 13 ba'da zawal, ba'da zuhur. Tapi maaf, semuanya diatur oleh maktab. Harapannya ketika melontar, walaupun desek-desekan sesama orang Sukabumi, dibandingkan sama orang Turki. Ya kan? Bapak desek-desekan dengan saya, masih bisa desek-desekan. Orang Turki, ngedesek nenek-nenek kita kalah aja mereka gitu kan. Oleh karena itu akan diatur untuk begitu melontar semuanya sebangsa, yang paling seregional. Jadi dengan Malaysia kan kita masih bisa nggak kalah lah, apa namanya kalau desek-desekan. Itu yang paling masalahnya demi keselamatan kita semua. Karena itu Bapak Ibu, disinilah letaknya. Tolong ikutin kata kita tuh karena untuk keselamatan kita. Kenyamanan mungkin gak ada yang nyaman gitu. Ya kan? Tapi keselamatan ya perlu coba. Pak Bu, malam ke-12-nya kita tinggal di Mina. Lontar lagi besoknya. Dan kita ingin napasan tanggal 13 Zulhijjah baru kita keluar dari Mina. Kenapa Ustaz? Kan 75% jamaah nggak boleh nafar awal, tanggal 12 keluar semuanya. Bu, Pak, pertimbangannya teknis lagi. Kalau Bapak Ibu-ibu tanggal 12 keluar sudah buka. Kalau ngambil nafar awal, bis itu tidak bisa masuk karena nafar awal itu paling ramai. Dan maktab kita di pusat peredaran orang-orang mau ke masjid ke Jamarot. Jadi setiap orang yang mau ke Jamarot pasti lewat depan peta kita.
Jadi steril daerah depan tenda kita ini dari kendaraan, kecuali yang boleh lewat di depan tenda kita 1 ambulan. Bis tidak bisa masuk. Jadi tanggal 12 sudah dipastikan itu depan tenda kita tidak boleh ada mobil ke situ. Tapi malam tanggal 13 sudah dibuka. Jadi kalau kita Napasani, insya Allah bis kita menjemput di depan tenda kita insya Allah. Kalau nampak awal, maaf, harus jalan kaki sekitar 4 kilo. Dan maaf Bapak Ibu-ibu, ibu-ibu itu jago-jago kalau urusan belanja. Di Mina itu nggak ada tukang dagang. Tapi saya heran jamaah tuh dia keluar dari Mina, ada aja tuh nenteng belanjaan. Dapat dari mana? Itulah jadi mohon maaf, insya Allah 11, 12, 13 kita akan di tenda. Tendanya seperti saya katakan tadi, kondisinya maaf per orang itu kalau enak plus kalau boleh saya praktekin sekitar 0,8 meter 80 cm segini nih, seorang segini, sebelahnya ada orang, makanya pakai matras untuk untuk membatasi. Kalau haji reguler karena nggak bisa diukur, nggak pakai matras, pakai karpet aja, terserah lo bagaimana dah gitu lah istilahnya. Kalau kita pakai matras untuk membatasi satu orang 0,8 cm, jadi tidurnya begini. Alhamdulillah badannya semuanya standar tuh. Itu aja menerima. Dan ini merupakan puncak ibadah haji Allah. Bapak Ibu-ibu, ya maaf, setiap tahun Mina itu tidak berubah. AC-nya memang ada AC blower, ada juga AC split ya, dinding itu. Tapi maaf, saking padat dan panasnya itu enggak. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu di dalam tenda kayak dibakar, di luar tenda kayak dibakar. Tinggal pilih mau dioman mau dibakar gitu kan. Itu aja mau. Bapak Ibu, ya sengaja saya diletakkan terakhir spesialisasi saya untuk bikin takut-takutin Bapak Ibu. Takut nggak Bu? Itu zaman Allah. Ini kondisinya. Kalau nanti besok Allah berikan kemudahan, alhamdulillah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ternyata tahun yang lalu masih tetap seperti itu, ya nikmatilah. Karena Mina itu tidak bisa dilebarkan, tidak bisa lagi dilebar-lebarin kayak Masjidil Haram di Makka gitu. Tapi maaf, Mina tanggal 8, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu merupakan tempat yang paling mustahil. Ustaz, saya dengar cerita teman-teman yang lalu itu bolak-balik ke apartemen, boleh enggak? Boleh. Tapi jalan kaki. Jalan. Ustaz, masalahnya toilet, Ustaz. Saya nggak kuat toiletnya. Jadi kan kalau siang-siang di apartemen kan enak, toiletnya nggak ngantri. Boleh. Tapi maaf, tetap harus jalan kaki. Yang kedua, harus ada dan ada standar tinggal di Mina. Tinggal di Mina, mabit di Mina itu adalah 50+1 malamnya. Jadi kalau Bapak Ibu malam itu sekitar 8 jam, 4 jam setengah kita harus berada di Mina. Di Mina, ya kan? Bukan di tenda, di Mina. 4 jam setengah kita harus ada di Mina. Kalau Muzdalifah, yang penting tengah malam. Jadi kalau lewat tengah malam ya udah langsung aja keluar Muzdalifah. Kalau Muzdalifah tengah malam. Kalau Mina 50+1. Malamnya kita hitung setengah, tambahin sekitar setengah jam. Jadi maaf, jadi kalau seandainya Anda memilih ya, tarwiyah, kita akan ke tenda semuanya. Aduh Ustaz, saya sih dapat putar kasur Ustaz, tapi tempatnya nggak ada. Kasurnya dapat, tempatnya nggak ada. Kejadian begini nggak? Kejadian Pak. Tempatnya nggak ada, kasurnya ada. Bisa jadi kejadian. Itu aja mau. Gimana saja? Masa saya di luar dibakar terus?
haus dong Ustaz. Mendingan saya jadi ubi Cilembu. Open gitu kan. Nah kalau gitu, saya pengen pulang pergi aja. Ayo, nanti kita pulang pergi ke apartemen. Ya, kita masuk misalnya habis bisa hitung aja. Jam 8 kita masuk, 9, 10, 11, 12, 1, jam 2 baru kita pindah. Itu yang paling opsi yang kedua. Ustaz, saya sakit Ustaz, benar-benar nggak bisa nggak bisa mabit, sakit betul. Tidak mabit juga tidak apa-apa, dan yang sakit tidak apa-apa. Ustaz, saya pengen enak aja Ustaz. Ngapain sih mabit timus dari apa? Bayar dam aja Ustaz. Ngapain sih orang taruh jumroh besok jalan-jalan jauh, bayar dam aja. Saya sanggup Ustaz, 2 kambing. Mabit di Mina 10, 11, 12, 13. Saya nggak mau Ustaz. Saya bayar dam aja. Boleh. Siapkan aja 4 kambing, 5 kambing. Boleh Ustaz. Tapi begitu beres haji kita manggil haji dam.